Shalom teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang perdagangan internasional dengan teori Heckscher-Ohlin atas nama Amnon Kolmusu NPM 12170040 Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Baik, kita masuk dalam pertama, yaitu teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Heckscher-Ohlin tahun 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Heckscher-Ohlin, di sini akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Heckscher-Ohlin. Teori klasik menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Yang kedua, teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab terjadinya perbedaan produktivitas, yakni pertama, adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, dan yang kedua terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu teori modern Heckscher-Ohlin dikenal sebagai deproportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Yang berikut analisis teori Heckscher-Ohlin. Analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yakni kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, sedangkan kurva iso-kuan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva iso-kuan dan kurva iso-cost, maka akan ditemukan titik optimal. Contohnya angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Yang berikut matriks gain trade berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Dari tabel tersebut kita mendapat tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Yang berikut perbedaan harga faktor produksi. Dari gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk iso-kuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung iso-cost 900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya 2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, iso-kuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung iso-cost 900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi 10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk iso-kuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung iso-cost 900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi 10. Sebaliknya di Korea Selatan, iso-kuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung iso-cost 800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan
murah sehingga unit biaya menjadi 8,88. Yang berikut hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin antara lain produksi barang ekspor tiap negara naik sedangkan produksi barang impor di tiap negara menurun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang terakhir, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya laba. Yang berikut kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Heckscher-Ohlin. Nah, di sini yang pertama, berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang berikut kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Di sini yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Yang berikut kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Berikut asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Berikut asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Sekian dan terima kasih hasil materi saya.